Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Inggris kelas 9 yaitu label. Sebelum kita membahas yang lain, kalian perlu tahu apa itu label. Label is a piece of paper or plastic that is attached to an object in order to give detailed information about it. Label adalah teks yang dituliskan di bungkus produk atau diselipkan di dalam bungkus produk atau ditempelkan di produk untuk memberikan informasi rinci dari produk tersebut. Tentunya kalian sering membeli produk makanan, minuman, atau obat-obatan. Nah, kemudian where can we find it? We can find this label on food or drink packages and medicine packages. Kita dapat menemukan label pada produk makanan, minuman, dan obat-obatan. What does a label tell us? Jadi apa sih yang ada di label tersebut? Di dalam kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi. Nah, di bawah ini dijelaskan bahwa informasi yang terdapat dalam produk makanan, minuman, atau obat-obatan itu. Yang pertama yaitu name or brand of product, yaitu nama atau jenis produk. Yang kedua itu adalah amount or content, isi atau jumlah. Contohnya misalkan isinya berapa gram, jumlahnya berapa biji, seperti itu. The third one is descriptions. Jadi di deskripsi itu menjelaskan produk makanan tersebut. Number 4 is ingredients, atau dalam bahasa Indonesia yaitu komposisi atau bahan-bahan makanan. For example, di mie instan biasanya atau di makanan-makanan yang lain terdapat komposisi yang dijelaskan di dalam produk tersebut. Number 5 is nutrition facts, yaitu informasi nilai gizi. Nah, biasanya di nutrition facts itu dijelaskan contohnya misalkan proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, kalorinya berapa, atau juga lemak yang terdapat dalam produk tersebut. Number 6 adalah use atau kegunaan. Nah, kegunaannya untuk apa? Contohnya di produk minuman atau obat-obatan itu biasanya disebutkan misalkan obat batuk kayak gitu ya. Kemudian number 7 itu direction to use and dosage, cara penggunaannya atau dosisnya. Biasanya cara penggunaan itu terdapat di dalam obat-obatan seperti misalkan berapa takaran, berapa sendok yang harus diberikan ke anak-anak atau dewasa, seperti itu. Kemudian number 8 is direction to use atau cara penyimpanannya. Biasanya di dalam kemasan produk, makanan, minuman, atau obat-obatan di sana disebutkan simpanlah di tempat yang sejuk atau disimpan di freezer dan lain sebagainya. Kemudian the last one is expiration date atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tanggal kadaluarsa. Nah, kita akan bahas tujuan dari label. Why do we need to read a label before we use the product? Kenapa sih kita harus membaca label sebelum kita menggunakan produk? The first one is to get detailed information about the product. Jadi, memberikan informasi rinci mengenai produk tersebut. The second one is to choose which product is safe for us. Jadi, agar orang-orang itu memilih produk yang aman. And the third one is to avoid harmful effects. Jadi, kalau kita membaca label, kita akan menghindari efek samping yang berbahaya. Kemudian, yang terakhir itu adalah to get the best result. Jadi, kita mendapatkan hasil yang terbaik dari produk tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas contoh-contoh label. Di sini, yang pertama saya mencantumkan produk makanan. Kita akan bahas satu persatu dari informasi yang terdapat dalam label tersebut. The first one is brand of product atau merek dari produk makanan tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa produk makanan tersebut adalah Nissin.
Kemudian yang kedua itu name of product atau jenis produk. Jenis produknya itu cup noodles ya, di sini dijelaskan. Kemudian the third one is content or amount atau isi atau berat bersih. Di sini ada 71 gram, jadi 71 gram. Kemudian nomor 4 itu adalah description atau penjelasan dari produk makanan tersebut. Nah, di sini di statementnya dijelaskan bahwa made with real fruit ya, di sini. Kemudian nomor 5 adalah ingredients atau komposisi. Di komposisinya dijelaskan bahwa contains wheat and soybean ya. Kemudian nomor 6 yaitu direction to use atau cara menggunakan atau cara meracik produk makanan ini ya. Di sini dijelaskan bahwa cara menggunakan atau meraciknya yaitu number 1 is full bake lid to dot line. The second one is fill cup to inside line with boiling water from kettle or microwave. The third one is close lid and less than for 3 minutes. And number 4 is stir well and enjoy. Tarik, tutup sampai ke garis. Yang kedua adalah isi gelas tersebut oleh air panas. Yang ketiga, tutup penutup tersebut dan diamkan selama 3 menit. Kemudian aduk dan nikmatilah. Kemudian nomor 7 yaitu direction to store atau petunjuk atau cara penyimpanan. Nah, di sini di statementnya di sana tidak disebutkan. Berarti di produk tersebut tidak disebutkan direction to store-nya. Kemudian the last one is expiration date atau tanggal kadaluarsa. Nah, di sini juga tidak disebutkan tanggal kadaluarsa dari produk makanan tersebut. Nah, contoh yang kedua adalah produk minuman. Kita akan membahas informasi-informasi yang terdapat dalam produk minuman tersebut. Yang pertama adalah merek atau brand of product. Di sini dijelaskan bahwa mereknya itu Barsoti. The second one is name of product atau jenis produk. Nah, di statementnya dijelaskan bahwa produk ini adalah jus. Kemudian yang ketiga adalah content or amount atau isi atau berat bersih. Nah, di sini dijelaskan bahwa berat bersihnya yaitu 64 or 1.89 liter. Kemudian yang keempat adalah description atau penjelasannya. Di sini not from concentrate, no preservatives or no added sugar. Kemudian number 5-nya ingredients atau komposisi. Di sini komposisinya dijelaskan bahwa freshly squeezed orange, flash pasteurized. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa komposisinya dari jeruk segar. Kemudian nomor 6 yaitu direction to use atau cara menggunakan atau cara mengolahnya. Yang pertama itu shake before serving. Yang kedua yaitu use unexpired product within 7 days of opening. Jadi dijelaskan bahwa cara menggunakannya atau cara mengolahnya yaitu yang pertama dikocok terlebih dahulu, yang kedua gunakan produk itu sebelum masa expire atau 7 hari setelah produk tersebut dibuka. Kemudian nomor 7 yaitu direction to store atau petunjuk dan cara penyimpanan. Di sini dijelaskan bahwa produk minuman tersebut harus disimpan di dalam kulkas or keep refrigerated, seperti itu ya. Kemudian the last one yaitu expiration date atau tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsanya di sini dijelaskan bahwa the 20th of June 2021, yaitu tanggal kadaluarsanya yaitu tanggal 20 Juni 2021. Nah, contoh terakhir yaitu label obat atau medicine atau drug label. Di sana kalian bisa lihat ada nama produknya yaitu Panax atau di sini dijelaskan bahwa children's cough syrup. Jadi obat batuk anak-anak ya. Kita akan bahas satu persatu informasi yang terdapat dalam produk tersebut. Yang pertama yaitu brand of drug atau medicine atau merek obatnya apa sih?
Kalian bisa lihat sendiri ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa merek obatnya itu Panax. Kemudian yang kedua yaitu name of drug atau medicine atau jenis obatnya apa sih? Nah, jenis obatnya yaitu children cough syrup. Yang ketiga yaitu description atau penjelasannya. Di sini disebutkan ya, cough mixture of formula 440. Kemudian nomor 4 yaitu content or amount atau isi bersih atau berat bersih atau isinya. Ya, isinya di sini disebutkan 75 ml. Next yaitu use atau kegunaannya, it relieves dry cough. Jadi ini untuk obat batuk kering ya. Nomor 6 yaitu directions to use and dosage atau cara penggunaan atau dosis obat tersebut. Di sini dijelaskan bahwa use medicine according to physician's instructions ya. Jadi ini harus konsultasi dulu ya sebelumnya ke dokter. Kemudian nomor 7 yaitu direction to store atau cara penyimpanannya. Yang the first one is keep it in moderate temperature. Jadi obat tersebut harus disimpan di suhu yang sedang. Kemudian yang kedua yaitu keep away from children. Jadi jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. The last one yaitu expiration date atau tanggal kadaluarsa. Di sini dijelaskan bahwa tanggal kadaluarsanya yaitu the 20th of June 2021. Jadi tanggal kadaluarsanya yaitu tanggal 20 bulan Juni tahun 2021. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi label kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.